Assalamualaikum sahabat viralku. Berjumpa kembali di channel SD Muhammadiyah Klaten Utara. Pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan profesi dosen. Kesempatan kali ini bintang tamunya adalah Pak Fitri loh guys. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi Bahasa Inggris. Sebagai informasi nih guys, tugas utama seorang dosen terangkum dalam Tridharma Universitas, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian di masyarakat beliau pada kesempatan kali ini adalah sharing keilmuan di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Mau tahu keseruannya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Parents Day. So, introducing myself, I am Fitri Kurniawan. You can just call me Fitri. On a daily basis, I'm teaching as a lecturer in Department of English Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kenalan dulu ya. Dari awal mungkin sudah bisa nebak, ini saya seorang dosen. Sehari-hari saya mengajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ngajar apa, ayo? Ya, ngajar bahasa Jawa ya, bahasa Inggris. So, as you can see, I speak English. Jadi, saya mengajar bahasa Inggris, teman-teman ya. Mama, papa, ayah, bunda, semuanya ya. As you can see, English is the second language I know after bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Toraja gitu ya. Okay, so have you got any idea of what if you are becoming a lecturer? Ada yang bisa atau sudah tahu ya kira-kira apa saja kalau jadi dosen dan dosen bahasa Inggris ya dia. So I'm gonna give you some short description. Coba saya gambarkan ya kira-kira sehari-hari saya kalau jadi dosen itu dan ngajar bahasa Inggris itu ngapain aja. Yang pertama, dalam perguruan tinggi di kampus ya berarti ya, itu kita punya tiga tugas ya. Tugas yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan. So I'm teaching basically. I'm standing in the class on a daily basis, teaching all my students. Jadi di kelas saya mengajar pakai bahasa Inggris tentunya ya, dicampur-campur juga kayak hari ini. Kemudian itu menjadi tugas utama saya. Walaupun sekarang berbeda ya, karena ngajarnya tidak boleh di kelas. Belum boleh ya. Hopefully we can go back to class. Mudah-mudahan kita balik lagi ke kelas ya segera. Saya ngajarnya tentu seperti sekarang ini semuanya online. So I'm teaching online on a daily basis ya. Kemudian tugas yang kedua adalah penelitian dan pengembangan ya. So basically I'm a teacher, I'm a lecturer, at the same time I'm a researcher. Ada yang tahu research? Kata research ya, penelitian. Berarti saya juga harus meneliti ya. Seorang dosen itu harus meneliti, membuat penelitian. Tidak hanya mengajar ya. Bapak, Ibu, Mama, Papa, anak-anakku semua ya, you are not only teaching in the class. Jadi tidak hanya ngajar di kelas tapi juga meneliti. Tentu sesuai bidang ilmunya ya. Kalau saya, I will be researching and I am researching and I have been doing research on education, especially teaching English. Kalau secara khusus seperti saya, penelitiannya selalu berhubungan dengan pengajaran, pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu bisa dengan segala ilmu kemudian tetapi di line yang sama ya. Kemudian satu lagi, yang ketiga tugasnya dosen itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ternyata dosen itu juga harus mengabdi. Mengabdi itu adalah berbagi, tidak hanya di kelas, tidak hanya meneliti gitu dalam bidang ilmunya di laboratorium atau di kelas, tetapi juga harus keluar ke masyarakat ya, berbagi ilmunya untuk ranah-ranah yang praktis ya. Mungkin gampangnya begini, seperti saya pengajar bahasa Inggris, maka saya akan menularkan bagaimana mungkin berbagi tentang ilmu bagaimana sih belajar bahasa Inggris di SD misalnya ya, atau bagaimana sih membangun minat
membaca atau belajar bahasa Inggris di tahap awal dengan menyenangkan misalnya, dan seterusnya. Jadi 3 ini tersatu dalam yang namanya disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Alright, that was the short introduction of me being and becoming a lecturer. Tadi udah pendek ya, cukup pendek sekali. Saya sudah sharing bagaimana atau gambaran umum lah ya, kalau dosen itu ngapain. Dosen bahasa Inggris itu tugasnya apa saja tadi 3 ya. Tetapi kemudian mungkin banyak tanya ya, jadi dosen itu enak apa tidak ya? Kira-kira wajah saya kelihatan nggak? Do I look like happy? Am I happy? Well, it's all in ya. Kalau profesi itu harus disukai karena itu akan menjadi pekerjaan yang dilakukan jangka waktu yang lama. Dan I like English, so I am happy teaching English, learning English at the same time. Jadi kalau saya sih senang ya, bahagia, terutama menjadi dosen bahasa Inggris, karena dengan begitu saya bisa mendapatkan banyak hal-hal yang tidak saya bayangkan sebelumnya, terutama kaitannya dengan cita-cita saya dulu ya. I really want to go abroad. Saya itu dari kecil pengen sekali ke luar negeri. Ngapain? I want to see a football match. Saya itu suka bola ya. So I'm a big fan of a big club in Europe. Saya suka tim AC Milan namanya ya. Itu kalau yang suka bola mungkin tahu ya. Ada yang tahu? Yang nggak tahu nggak apa-apa, pura-pura tahu aja. So itu di Italia, dan dari kecil saya pengen gimana caranya saya mau ke Italia. Saya pengen ke Giuseppe Meazza, the big stadion besar. Dan mau nggak mau saya itu hanya punya tujuannya saja. Nah, sekian tahun setelahnya, setelah saya jadi dosen, karena saya harus bertemu dengan 3 hal tadi, ada pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Itu kita harus berhubungan dengan komunitas internasional. Maka kemudian saya punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri, dan akhirnya bisa kesampaian juga ke Italia, ke Milan. Tetapi di luar itu karena saya menyukai bahasa Inggris, it's a lot of fun ya. Jadi kayak melakukan hal yang saya sukai, tetapi kemudian dikasih bonus dengan hal-hal yang saya inginkan. Mungkin menarik ya, bisa membayangkan kita bisa belajar di luar negeri free of charge ya, bahasa Inggrisnya gratis ya. Free, totally free. Nah, itu saya dapat setelah saya menjadi dosen, karena setelah itu saya bisa cari beasiswa, bahkan lebih dari 1 beasiswa ya, for free. Jadi kayak jalan-jalan tapi dibayarin, tetapi pulang bawa ilmu gitu. Saya kira yang menarik itu intinya sama menurut saya. Semua cita-cita dan profesi kalian atau yang kita punya harus punya ada namanya likability, kesukaan yang muncul dari diri sendiri ya. Kesukaan saya tidak nyambung kan kayaknya ya. Saya suka bola, sehingga kemudian salah satu, saya ingat ya, guru saya di SMP waktu itu bilang, kalau kamu mau ke luar negeri, Fit, kamu kan mau jadi pemain bola juga kayaknya skillnya nggak dapet gitu kan. Ikut sekolah sepak bola juga saya dan gagal, alhamdulillah. Tapi cita-cita saya tidak pernah gagal, saya terus pengen ya. Dan guru saya waktu itu guru bahasa Inggris. Nah, ini saya harus berterima kasih kepada beliau. Bilang, kalau mau keluar negeri, kamu mau ke Milan ya kamu belajar bahasa Inggris. Nanti suatu saat itu akan membawamu, karena itu bahasa internasional ya. It's an international currency and language we have in the global world gitu ya. Dan akhirnya setelah sekian puluh tahun ya berselang, saya bisa alhamdulillah ke sana. Saya kira itu, tetapi salah satu, kalau di luar itu mungkin ada satu yang saya harus bagi, bahwa untuk jadi seorang dosen sebenarnya selain punya mimpi gitu ya, mimpinya pribadi dong, personal, which is not same as everyone, tidak sama seperti orang lain. Ayah saya juga ketawa aja waktu saya bilang saya mau ke Milan. Kamu ngapain ke sana? Ya saya pengen lihat, saya pengen stadionnya, saya pengen lihat, ketemu pemainnya dan seterusnya. Dan ini sangat personal. Saya kira teman-teman semua atau adik-adikku ya yang masih belajar di sekolah harus punya mimpi. Mimpinya harus yang personal, yang kemudian yang hanya kamu yang suka, dan tidak ada boleh yang kemudian mengganggu kesukaan itu, sehingga itu jadi semangat. Tapi kemudian hal teknisnya nomor 2 ini saya kira yang cukup penting dan sangat penting, bahkan ya harus rajin membaca ya. Kalian suka baca nggak?
baca update status. Kalau baca timeline di Instagram, saya kira sekarang membacanya berbeda. Waktu itu that was one of my sickness gitu ya. Kalau dulu saya tidak waktu zaman sekolah saya tidak terlalu suka dengan pembelajaran di kelas, gampang bosan. Kalau keluar sukanya main bola, ngobrolin bola. Tetapi kalau udah giliran baca, saya itu nggak ada obatnya gitu. Jadi saya suka sekali membaca dari dulu, dari kecil. Nggak ada yang nyuruh, tapi memang saya suka. Setelah berselang waktu ternyata saya apalagi kalau jadi dosen ya wajib membaca, karena kita sharing ilmu di tingkat tinggi gitu ya. Ilmu itu banyak, tetapi kalau kita sudah jadi dosen ya harus banyak buku. Nah, saya ingat sebuah pesannya, nasihat ya dalam bentuk proverb. Ada yang tahu proverb? Kata-kata bijak ya. Kalau di Indonesia dikatakan ada, mungkin semuanya pada tahu, membaca adalah jendela dunia gitu ya. Tapi kalau dulu saya tidak melihat itu. Saya taunya adalah membaca itu adalah pintu ilmu, salah satu pintu ilmu. Kalau you membaca, pasti nanti akan banyak yang datang. Nah, kemudian ini harus kita upayakan ya, teman-teman atau adik-adik sekalian, mungkin mama papa juga, ayah bunda, ini tidak bisa tiba-tiba. Setelah saya mendeklarasikan tadi, saya tuh seneng sendiri. Sebenarnya enggak juga ya. Di rumah saya itu waktu dulu di belakang perpustakaan sekolah, dan di depannya itu ada lapangan. Jadi kami main di situ setiap hari. Tidak ada yang nyuruh. Kalau hujan kami berteduh. Nah, dengan berteduh itu ada semacam coincidence gitu. Keadaan yang memaksa kami berteduh ke dalam. Ya udah, bosen nunggu hujan reda sebelum pulang kita baca-baca. Dan itu berlangsung lama. Saya kira ada kata kuncinya di sana, yaitu ada environment. Ada teman-teman harus punya niat bahwa baca itu wajib. Tapi harus ada bantuan dari lingkungan gitu ya. Apalagi sekarang kita tidak membaca teks saja, yang kita baca visual ya. Di zaman digital sekarang, saya mau tanya nih, berapa banyak dari adik-adik semua atau mama papa yang menyelesaikan satu buku dalam 1 bulan? Oke, nggak usah dijawab ya, apalagi kalau nggak baca ya, nanti ketahuan. Saya kira itu menunjukkan apa tantangan kita di zaman digital sekarang adalah membagi interest kita, ketertarikan kita dengan banyak sekali kan, dengan Instagram, dengan YouTube, dengan WhatsApp, dengan smartphone, itu bersaing dengan ketertarikan kita membaca buku. Nah, ini harus diperjuangkan. Kalau saya di rumah itu saya coba reka ulang kejadian yang terjadi pada saya, tapi dengan setting yang saya memang sengaja kepada anak-anak saya ya. I have 4 children at home. I'm a father of 4. Saya punya anak 4 ya. Bapak, ibu, mama, papa, dan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian 4. Dan itu dari awal memang saya pengen semuanya mencintai membaca gitu ya. Karena mencintai itu suka berbeda dengan rajin membaca gitu. Suka itu lahir karena dia merasa nyaman gitu. Nah, maka kemudian yang saya lakukan itu pertama adalah membiasakan itu ada buku di mana-mana di rumah saya. Saya ingin ada seperti waktu saya dulu berteduh lalu masuk ke berteduh ke perpustakaan yang tidak pernah dikunci itu, lalu kita tertarik kan, nggak ada mainan lain. Sementara sekarang musuh kita adalah atau lebih tepatnya kompetitors ya, karena tidak selalu negatif. Ada HP ya, dan HP dan HP dan HP kan, nggak ada yang lain kan. Saya kira kalau para ilmuwan menyebutnya, kalau kita dulu tuh Homo sapien, kita sekarang namanya Homo fiden. Aku ada karena aku membaca gitu. Aku ada karena aku menonton gitu. Bukan membaca buku tetapi menonton sosial media. Maka itu cukup menantang. Kalau di rumah saya ya ada pembiasaan dari kecil. Mungkin contoh yang pertama, anak saya yang pertama namanya Gilvi ya. Mungkin ini contoh, bukan contoh terbaik, tetapi itu yang saya upayakan. Gilvi itu sejak umur bayi gitu bahkan itu sudah saya bacakan, dan saya selalu rekam biar saya ingat. Di perut tuh saya bacakan apa aja semua, mulai dari teks bahasa Inggris, karena saya cukup concern di bahasa Inggris ya, selain ngaji ya saya bacain juga sampai umur ketika dia bisa berjalan dan seterusnya. Saya punya setting mengajak dia ke toko buku ya.
Kalau di Klaten tuh ada toko buku Jendela ya, the one and only ya. Kalau nggak tahu Jendela berarti bukan orang Klaten. Nah itu untuk singkatnya ya, saya selalu membiasakan mengajak dia, apapun rewardnya saya ajak ke sana. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada tidak beli buku, walaupun dari rumah harusnya beli buku. Sehingga membeli buku, membawa buku, memilih buku itu jadi kayak experience yang menarik. Itu saya atur. Walaupun realitanya tidak seperti cerita Cinderella ya. Saya beli, wah dia milih nih, Gylfi milih 3 yang harganya lumayan ya, 150.000, hardcover 200, bawa pulang sampai rumah dionggokin, dilempar gitu. Saya kira itu prosesnya panjang. Tetapi dia melihat ayahnya baca, di sekitarnya ada buku, kemudian mamanya juga dan seterusnya. Itu memberi motivasi. Tetapi pada akhirnya saya lihat setelah dia masuk TK tuh baru kemudian dia dulu di TK swasta, kalau boleh saya sebut TK-nya TK Tiara Nusa. Itu dimana saya seketika merasa terbayar gitu ya. Yakin dengan tambal sulam cara saya mendidik dia mencintai buku itu terlihat. Di sana itu ada program harus meminjam buku minimal 1 seminggu, tetapi Gylfi tiap hari pinjam 1 gitu. Saya kira yang seru adalah dia kemudian punya motivasi sehingga setiap semester kalau ada reward namanya, ada best student of library, itu selalu Gylfi. Itu membuka mata saya sekaligus melihat ternyata memang harus dibiasakan, and takes time. Dan itu saya suka karena dia bisa cerita bawa pulang, walaupun dia hanya bawa pulang dia senang sekali. Dibawa lagi, saya mau pinjam lagi, tanpa tahu bahwa dia akan diberi hadiah. No, bahkan dia nggak mau bawa waktu itu sertifikatnya karena nggak ada gambarnya kan. Saya kira sampai pada fase ini saya merasa oke, kayaknya seperti memang kita harus mengupayakan itu secara jangka panjang. Tidak mungkin kita mengharapkan anak kita pintar ngaji tapi nggak pernah didengerin ngaji gitu ya. Kalau tidak pernah kita jangan berharap anak kita itu suka olahraga kalau di sekitarnya tidak ada olahraga, mamanya tidak pernah olahraga dan seterusnya. Karena fitrahnya anak-anak itu semuanya hebat dan good reader, saya percaya itu. Mau dibawa kemana, lingkungannya yang kita perlu perbaiki. Sampai pada hari ini Gylfi itu sudah kelas 4 ya, singkat cerita. Jadi kalau buku yang page-nya 350-an, 300-an ya kurang lebih, itu kalau kita ke belanja, sekarang pindah ya belanjanya ke Jendela tetap recreational itu, tetapi online ya. 3 buku itu ya sekali duduk. Sehingga saya malah mulai mencegah dia, Gylfi 1 buku sehari aja. Eman-eman nanti habis gitu dan seterusnya. Artinya sudah pada tingkat mencintai dan butuh buku. Saya kira, ini mungkin dari cerita yang saya share dari yang saya alami sendiri, ini bisa memberi sedikit bagaimana inspirasi. Karena tentu setiap rumah punya program, tetapi setidaknya kita bisa berbagi bahwa proses itu harus diupayakan. Saya lihat lagi adiknya yang kecil ya, Gili itu, walaupun dia alirannya berbeda, dia itu everything about fish. Dia juga beli tapi harus tentang ikan, ensiklopedi ikan. Jadi dia kalau nyebut ikan itu sudah macam bisa baca gitu ya. Jadi kalau untuk ngasih gampangnya, kalau anak saya, kami di Klaten, kami ayo kita ke toko buku, ore, habis gajian biasanya ya. Itu kalau kita disambut itu, saya kenal yang punya ya, ownernya saya kenal, tetapi pegawainya itu lebih kenal dengan anak-anak saya. Itu bukti gimana seringnya kami ke sana ya. Walaupun sekarang saya harus budgetingnya, saya harus wise ya, karena nggak boleh semuanya yang dia suka saja, tetapi juga ada limit yang saya batasin. Itu nunjukin gimana kita frekuensinya sudah hadir di sana. Gylfi pasti nyari yang dia suka, beragam sekarang. Atau Gili yang pengen ikan-ikan, sampai habis itu buku ikannya ya, sudah dibeli semua gitu. Sekarang beralih ke online. Mungkin di akhir dari sharing ini mungkin saya tidak menggurui gitu, tetapi mari kita menyemangati diri dan adik-adik sekalian yang membaca itu penting ya. Apalagi dalam ajaran agama kita juga itu menjadi ultimate message ya, Iqra ya, bacalah ya.
Maka kalau you nggak baca ya tidak akan ada proses di sana ya. Alright, I think it's been a while. I share everything about what I want to share today. Sepertinya sudah cukup banyak yang saya share hari ini, tetapi I would like to repeat myself. Saya pengen ulangi ini terutama untuk anak-anakku sekalian, adik-adik semua yang masih belajar membaca ya, yang rajin ya. Read everything, karena kemudian nanti apapun cita-cita kalian, salah satu komponen pertama ya, yang utama, yang paling penting itu kalian harus punya literasi yang bagus. Artinya apa? Pemahaman tentang keilmuan yang ingin kalian pilih sebagai pekerjaan, yaitu membaca. Ya, mau jadi dosen, mau jadi apapun, kalau membaca itu pasti lebih bagus. Ya, saya kira itu. Alright, this is the last but not the least a message for me, for you all. Yang terakhir ya, selalu ada 3M ya, jangan lupa. Kita masih pandemi dan kita tidak boleh berhenti ikhtiar. 3M, memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan yang ketiga menjaga jarak ya. Insya Allah kita akan tetap produktif, tetap sehat ya, dan yang pasti tidak boleh berputus asa selama pandemi ini ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.